Halo semua, kami dari SLA yang beranggotakan Di video kali ini kami akan membahas tentang keseimbangan asam dan basa, mulai dari teori hingga fenomena di kehidupan nyata. Yuk, saksikan. Menghasilkan H+ di air. Kurang tepat. Menurut saya, asam itu adalah donor proton, sedangkan basa adalah akseptor. Kalian itu terlalu sempit. Saya lebih umum. Asam itu penerima pasangan elektron. Asam adalah zat yang bisa menghasilkan H+, sedangkan basa adalah zat yang bisa menghasilkan OH-. Maka dari itu kita bisa menentukan sifat larutan, yaitu apakah asam, apakah basa. Nah, melalui teori yang sederhana ini, kita di sini untuk memahami dasar dari reaksi asam dan basa. Nah, melalui teori ini adalah menjadi dasar kunci dari teori-teori asam dan basa tersebut. Jadi, asam adalah zat yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah zat yang menyumbangkan pasangan elektron. Teori ini lebih umum dibandingkan dengan teori yang lain. Kenapa? Karena teori ini tidak hanya terbatas pada proton atau H+, tetapi juga mencakup reaksi yang melibatkan perpindahan elektron. Contohnya, NH3 plus H+ menghasilkan NH4+. Di sini, NH3 berperan sebagai basa legis karena menyumbangkan pasangan elektron, sedangkan si H+ berperan sebagai asam legis karena menerima pasangan elektron. Aku memandang reaksi asam basa dengan cara yang sangat sederhana. Bagiku, asam adalah zat yang memberikan proton H+, dan basa adalah zat yang menerima proton H+. Nah, ketika suatu reaksi terjadi, aku melihat adanya perpindahan proton dari asam ke basa. Saat asam melepas protonnya, dia menjadi basa konjugat. Begitupun sebaliknya. Dari ketiga teori tersebut, kita sudah memahami konsep dasar asam dan basa. Sekarang, yuk kita lihat bagaimana perilaku dalam suatu sistem melalui percobaan sederhana. Pada percobaan ini, kita menggunakan sampel minuman bersoda. Langkah yang pertama, kita akan mengukur terlebih dahulu pH awalnya. Nah, setelah pengukuran, didapati bahwa pH sebelum kita beri perlakuan adalah sekian. Nah, setelah kita melakukan pengukuran pH awal, kita berikan perlakuan pada larutan dengan cara kita menggoyangkan atau mengaduk. Setelah itu kita diamkan beberapa saat. Nah, setelah kita berikan perlakuan, sekarang kita akan mengukur pH-nya. Nah, setelah kita berikan perlakuan, pH tersebut mengalami perubahan dari yang awalnya sekian. Setelah diberi perlakuan, pH-nya menjadi sekian. Nah, untuk menjelaskan fenomena yang terjadi tersebut, kita perhatikan reaksi yang terjadi dalam larutan tersebut. Reaksi yang terjadi yaitu adalah reaksi tersebut menunjukkan sistem berada dalam kesetimbangan. Nah, ketika CO2 keluar, konsentrasi akan berkurang sehingga kesetimbangan akan terganggu. Nah, sesuai dengan prinsip Le Chatelier, sistem akan menggeser reaksi ke arah pembentukan CO2. Akibatnya, konsentrasi H+ itu akan berkurang sehingga pH akan meningkat. Hidrolisis darah. Menurut Brasseklari, ion dapat bersifat asam atau basa ketika bereaksi dengan air. Berikut reaksinya. Nah, reaksi tersebut bahwa ion dapat mempengaruhi air dan mempengaruhi pH larutan. NH4+ akan menghasilkan H3O+. Nah, ini bersifat larutan asam, sedangkan larutan garam yang akan kuat bersama asam basa penyusun. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya ada larutan yang dapat mempertahankan pH-nya agar tetap stabil, yaitu larutan buffer. Menurut literatur kimia dasar, larutan buffer terdiri dari asam lemah dan basa konjugatnya yang berada dalam kesetimbangan. Untuk memahami mekanisme tersebut, yuk kita simak persamaan reaksi berikut. Persamaan reaksi berikut yaitu CH3COOH dengan reaksi bolak-balik yaitu H+ dan CH3COO-. Reaksi ini menunjukkan adanya kesetimbangan antara asam lemah dan basa konjugatnya. Untuk penjelasan lengkapnya, yaitu ketika ia ditambahkan asam yaitu ion H+, maka persamaan reaksi akan bergeser ke kiri. Sedangkan kalau misalnya dibalik, jika
ditambahkan asam, yaitu proton O-hamid, maka reaksi akan bergeser ke arah sebelah kanan. Jadi teman-teman, larutan buffer itu mampu mempertahankan pH-nya dikarenakan sistem kesetimbangan dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan konsentrasi H+. Lalu, ion H+ yang masuk akan bereaksi dengan basa konjugat, sedangkan ion O-hamid akan bereaksi dan dinetralkan oleh asam lemah. Jadi, akibatnya perubahan pH yang terjadi akan semakin kecil. Oke, dari pembahasan dan percobaan yang telah kita lakukan, pertama, sifat asam atau basa. Nah, di sini kita memahami suatu sifat, apakah itu asam, apakah itu basa. Kedua, kesetimbangan kimia menunjukkan bahwa suatu sistem dapat berubah dan menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi. Dan ketiga, sistem seperti buffer dan hidrolisis itu dapat menentukan kestabilan pH larutan. Konsep ini tidak hanya penting dalam pembelajaran, tetapi digunakan di dalam kehidupan nyata seperti industri makanan, minuman, dan pengolahan limbah. Sistem biologis yang membutuhkan kestabilan pH. Kimia bukan hanya sekedar teori, melainkan fenomena yang ada di sekitar kita. Kami dari SLAT mengucapkan terima kasih.